Salam, Horas. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Senin 11 Mei 2020, saya kembali menyapa kita semua melalui doa dan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas ini merupakan penghiburan kepada umat Israel yang berada pada pembuangan Babel. Mereka berada dalam keputusasaan, tak semangat, tidak bergairah, dan berdaya dalam hidupnya. Seolah-olah hidup segan, mati tak mau. Karena mereka menganggap bahwa Tuhan tidak akan mungkin lagi menolong dan menyelamatkan mereka dari perbudakan Babel itu. Dan ada anggapan pada waktu itu, jikalau bangsa itu kalah berperang, otomatis Tuhannya pun juga ikut kalah. Pemahaman yang salah itulah membuat bangsa Israel berputus asa. Tetapi dalam kenyataannya Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan sangat sayang kepada umatnya. Tuhan tidak ingin umatnya menderita. Tuhan tidak ingin mereka dalam perbudakan. Tetapi Tuhan menginginkan supaya perbudakan itu berakhir. Dan Tuhan akan segera mengampuni kesalahan mereka. Oleh karena itulah Tuhan melalui Nabi Yesaya menyerukan kepada umatnya Israel, tidakkah kamu tahu dan tidakkah engkau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan. Ayat 28. Tuhan akan bertindak menolong umatnya keluar dari perbudakan Babel dengan memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tak berdaya. Ini merupakan perbuatan dan kasih Tuhan yang sangat besar, bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya menderita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sebagai orang yang percaya juga menghadapi persoalan hidup, baik di dalam keluarga, kantor, pekerjaan, gereja, ekonomi, dan sekolah bagi yang sekolah. Apalagi ditambah dengan situasi pandemik COVID-19 ini yang menambah persoalan hidup semakin rumit dan sulit. Saudaraku yang terkasih, jikalau Tuhan
mengizinkan persoalan itu terjadi di dalam hidup ini, di dalam hidup kita, itu artinya bahwa Tuhan ingin membuat kita, ingin menginginkan kita agar bergantung kepadanya, agar berharap kepadanya. Dan perlu kita ingat bahwa Tuhan itu tidak diam. Dia selalu bertindak, menolong umatnya dengan memberi kekuatan dan menambahkan semangat kepada kita dalam menghadapi persoalan hidup kita. Apakah kekuatan dan semangat itu? Kekuatan dan semangat itu adalah anugerah, kasih karunia Tuhan. Paulus berkata, "Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Dan Paulus juga menyaksikan dan merasakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Dapat kita bandingkan pada 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10. Dan Amsal 17 ayat 22 juga berkata, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Oleh karena itu, mari kita dalam keadaan apapun tetap percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah sumber kekuatan dan semangat hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami adalah manusia lemah. Kami hanya bisa mengandalkan kekuatan dari Engkau. Karena itu Tuhan, berilah kekuatan, berilah semangat di dalam kehidupan kami. Karena melalui semangat dan kekuatan yang daripadamu, kami dapat menjalani hidup ini. Kami mampu menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Lindungi kami dan berkatilah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.